Kita hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada tim juri untuk memperkenalkan nama. Baik, karena tadi tim juri sudah diperkenalkan oleh MC, jadi untuk mempersingkat waktu, memperkenalkan juri. Perkenalan dimulai dari tim pro dengan durasi waktu 2 menit. Kepada tim pro, silakan berdiri. Waktu dimulai dari sekarang. Kami dari tim pro, saya sebagai pembicara utama atas nama Diana Kalau, dan teman saya pembicara kedua atas nama Carlos Bundaran, dan teman saya pembicara ketiga atas nama Jerry Yohana. Terima kasih. Tim kontra dengan durasi waktu 2 menit. Kepada pembicara pertama tim kontra, saya persilakan. Waktu dimulai dari sekarang. Saya sendiri atas nama Diana Kalau sebagai pembicara pertama, dan di samping saya atas nama Yolanda Diana sebagai pembicara kedua, dan di samping Yolanda atas nama Carlos Bundaran sebagai pembicara ketiga. Ya, terima kasih. Baik, sekian perkenalan dari kedua tim. Selanjutnya, saya akan memberikan waktu atau kesempatan 10 menit kepada kedua tim untuk membangun argumennya. Waktu untuk membangun argumen yaitu 10 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Waktu untuk membangun argumen telah selesai. Selanjutnya, mari kita menyaksikan pemaparan materi dari kedua tim. Mana pendukung tim pro? Mana suaranya? Mana pendukung tim kontra? Sepertinya tim kontra lebih bersemangat. Untuk memaparkan materi kepada pembicara satu dari tim pro, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, waktu dimulai dari sekarang dengan durasi 3 menit. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan memberitahukan pengertian bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Sedangkan bahasa daerah merupakan bahasa yang ditutur dalam suatu wilayah di suatu negara. Baik, di sini kami setuju dengan mosi ini. Karena bahasa Indonesia ini memegang peran penting dalam suatu pendidikan dan akan meningkatkan mutu pendidikan ini. Seperti yang kita tahu, para hadirin sekalian, jika kita terus berbahasa daerah di lingkungan sekolah, maka siswa itu akan kesulitan dalam membuat suatu kalimat. Karena siswa ini saja tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Bagaimana siswa ini bisa membuat kalimat? Dan siswa juga akan kesulitan pada saat mengikuti ujian. Mengapa saya katakan demikian? Karena ujian itu tentu saja
Dalam Undang-Undang tahun 1945, pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda pun diucapkan bahwa kami putra dan putri Indonesia akan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Baik, para hadirin sekalian, dan dalam pendidikan itu kita harus berbahasa Indonesia. Karena mengapa saya katakan demikian? Pendidikan itu adalah formal, di mana siswa-siswi berbahasa Indonesia yang baik. Karena dalam pendidikan itu kita harus belajar. Demikian pemberitahuan dari saya. Sekian dan terima kasih. Sepertinya pemaparan materi dari tim pro sangat menarik. Nah, selanjutnya berbicara dari tim kontra untuk memaparkan materi dan menyampaikan argumen serta memberikan fakta yang akurat. Kepada pembicara satu dari tim kontra, waktu dan kesempatan saya berikan dengan durasi 3 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, kami tidak setuju dengan hal tersebut. Karena penggunaan bahasa daerah di dalam lingkungan sekolah tidak mengganggu dalam proses belajar dan mengajar antara siswa maupun guru. Karena bahasa daerah merupakan bahasa yang memiliki beragam kekayaan akan budaya dan bahasa dan pengetahuan tersebut. Pengetahuan tersebut harus diketahui oleh siswa maupun guru. Saya ulangi, bahasa daerah sangat tidak mengganggu dalam lingkungan sekolah maupun dalam proses belajar mengajar. Bahasa daerah adalah bahasa yang kita kenal sejak nenek moyang atau sejak ini ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahasa yang pertama kita kenal sejak kecil adalah bahasa ibu. Apa yang sering kita gunakan kapanpun dan dimanapun kita berada, yaitu bahasa daerah. Jadi, saat di dalam kelas ada siswa yang mengerti dengan tidak mengerti dengan penjelasan guru dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia maupun bisa saja menggunakan bahasa daerah. Ada dimaksud siswa dalam kelas untuk memperlancar penjelasan. Jadi, penggunaan bahasa daerah di lingkungan sekolah sangat tidak mengganggu bagi siswa maupun guru. Terima kasih. Baik, terima kasih tim kontra atas penyampaian argumennya. Sekali lagi mana tepuk tangannya. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk memberikan sanggahan atau argumen. Pertama dari hari ini adalah penggunaan bahasa daerah di sekolah menyebabkan siswa tidak bisa berbahasa Indonesia. Kami sangat setuju dengan usul ini karena menurut kami penggunaan bahasa daerah di lingkungan sekolah harus dikurangi supaya siswa tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan harus setara juga pasal 36 dalam UUD menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia adalah jantung diri bangsa dan identitas NKRI. Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa yang dimiliki negara dan diresmikan. Dan satu lagi, jika siswa secara terus menerus menggunakan bahasa daerah di luar sekolah, maka ia adalah kita dalam berkomunikasi dengan atau siswa menggunakan bahasa
Dan terkadang kita melihat di sekitar kita bahwa penggunaan bahasa daerah itu masih sangat penting. Namun kenyataannya sama. Karena di kota-kota besar di Indonesia, contohnya kota Kupang, anak TK saja itu sudah diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi fondasi bahasa Indonesia mereka berdiri itu masih lemah. Apalagi kita yang jauh dari kota, yang masih secara terus dan menerus menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Otomatis fondasi bahasa Indonesia kita berdiri sekarang itu masih rapuh, mudah dihancurkan. Sekian dan terima kasih. Saya berikan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk memberikan sanggahan atau argumen. Kepada pembicara kedua dari tim kontra, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Rima Yangga, bicara kedua dari Impro. Jadi kami sangat tidak setuju karena turun temurun bahasa daerah adalah bahasa pertama yang kita kenal. Jadi bahasa daerah sangat tidak mengaku di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Bahasa daerah itu adalah bahasa pengantar kedua dari bahasa Indonesia. Contohnya saat dalam kelas ada siswa yang tidak mengerti dengan penjelasan guru juga bisa menggunakan bahasa daerah sebagai kata pengantar agar siswa juga bisa memperlancar pelajaran dalam kelas. Jadi dari kami bahasa daerah itu sangatlah tidak terganggu di dalam kelas maupun di luar kelas karena kata pengantar dari bahasa Indonesia adalah bahasa daerah. Terima kasih. Baik, sekian argumen dari tim kontra. Menurut tim kontra, kata pengantar dari bahasa Indonesia adalah bahasa daerah. Baik, mari kita saksikan lagi tanggapan atau sanggahan dari pembicara ketiga tim pro. Kepada pembicara ketiga tim pro, saya persilakan. Pada saat guru bahasa Indonesia memberikan tugas atau PR, pada saat juga guru menjalankan tugas atau PR, pasti siswa sering mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pendapat. Terima kasih. Baik, supaya berjalan lancar dan tidak terjadi keributan, untuk audiens, pemberian aplausnya sebentar setelah debat berakhir. Baik, itu penjelasan dari pembicara ketiga tim pro. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyanggah jawaban dari tim pro. Bahwa penggunaan bahasa daerah sangatlah mengganggu di lingkungan sekolah. Karena bahasa daerah adalah bahasa yang sudah ada Audiens harap tenang. sejak kita lahir atau bahasa pertama dari bahasa Indonesia. Jadi, penggunaan bahasa daerah di lingkungan sekolah sangatlah tidak terganggu. Karena penggunaan bahasa Indonesia digunakan saat KBM berjalan. Selain itu, di luar kelas, siswa ataupun guru menggunakan bahasa daerah sebagai pembincangan atau penyesuaian diri. Terima kasih. Audiens, sekali lagi untuk tepuk tangannya atau pemberian aplausnya sebentar setelah debat berakhir. Baik, selanjutnya saya persilakan pembicara ketiga dari tim pro untuk menyampaikan kesimpulan. Kepada pembicara ketiga dari tim pro, saya persilakan. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia dan mempertahankannya. Karena bahasa Indonesia
Baik, berikutnya saya berikan kesempatan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan kesimpulannya. Kepada pembicara ketiga tim kontra, waktu saya persilakan. Kesimpulannya, bahasa daerah sebagai bahasa kekayaan atau sebagai alat komunikasi, dan bahasa daerah adalah bahasa pertama dari bahasa Indonesia. Jadi bahasa daerah adalah bahasa daerah sangat tidak mengganggu. Terima kasih. Baik, demikian debat bahasa Indonesia siswa kelas 10 IPS 2 dan siswa kelas 11 IPS SMA Negeri Wedero. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih. Baik. Salam kepada tim juri. Bersiap-siap yang akan berdebat untuk sesi kedua. Peserta dari nomor undian 3 dan 4, yakni kelas 10 IPS 1 versus Mia.